Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ajak semua untuk belajar bahasa Jepang. Bab 3. Bab 3 belajar bahasa Jepang sampai kita lulus magang Jepang. Belajar bab 3 itu kita belajar dari huruf katakana. Karena di video sebelumnya sudah saya bahas video huruf katakana. Untuk detailnya silahkan klik link deskripsi yang saya tulis di bawah. Jadi menghafal cara nulis huruf katakana ini di bab 3 harus kita kuasai. Nah, di bab 3 ini kita sudah belajar mengenai sejarah huruf kanji di Jepang. Melangkah ke bab 4. Jadi di pertemuan kali ini saya bahas mengenai bab 4, pola kalimat sampai kita lulus N5. Di bab 4 ini kita bab pertama itu kata tunjuk benda. Kata tunjuk benda itu ada kore, sore, are. Jadi kore itu ini. Ini terus sore itu yang agak jauh dari kita. Kemudian are itu yang sangat jauh dari kita, atau ini lumayan nggak terjangkau oleh tangan kita, itu kita pakai are. Contohnya, kalau kore ini, kore wa jiso desu. Jadi misalkan ini, kore wa kibodo desu. Kemudian kalau kita bertanya, kore wa kibodo desu ka gitu. Jadi kore wa nani desu ka, ada ka-nya, jadi tanya, apakah ini HP gitu. Kore wa keitei denwa desu ka? Jawabannya hai so desu atau hai keitei denwa desu gitu. Sore yang tadi saya bilang itu benda yang dekat dengan lawan bicara atau objek yang agak jauh dari kita tapi dekat dengan orang. Contohnya sore wa enbitsu desu. Jadi misalkan itu ballpoint yang dekat dengan dia tapi agak jauh dari kita. Kalau nanya sore wa enbitsu desu ka gitu. Oke. Kemudian are itu jauh dari jangkauan kita dan jangkauan teman bicara kita. Jadi kita sebut are wa enbitsu desu ka gitu. Kemudian kotoba. Jadi di bab 3 ini alangkah baiknya kotoba ini kita sudah sedikit hafal. Jadi nanti kalau sudah di bab 20 sampai 25 sudah banyak kotoba yang kita hafal di kepala kita. Ada jiso, kamus, kami kertas, hako, kotak atau peti, enpitsu pensil, burupen ballpoint, tape recorder itu tepu rekoda, terus toke itu jam. Oke, itu kata tunjuk benda. Kemudian cara kita bertanya pada dore, sore, are. Itu ada namanya dore. Bagaimana cara pemakaiannya? Jadi, dore ini biasanya digunakan untuk menanyakan benda di antara dua pilihan. Misalkan di meja itu ada pulpen, ada bolpen, ada pensil. Kita tanya ke teman bicara, dore wa pensil desu ka? Nah, kayak gitu. Nanti temannya jawabnya ditunjuk kok bensin kore desu gitu atau sore desu gitu, yang nanti ditunjuk. Jawabannya seperti itu. Kemudian di bab 4 ini kita juga sudah mulai belajar mengenai nani atau nan. Artinya apa? Nan desu ka? Kalau kayak itu doang, apa ya? Contoh kalimat, kore wa nan desu ka? Ini apa ya? Nanti jawabannya, kalau saya bilang kore wa nan desu ka? Yang jawab sore wa ... des. Seperti itu. Oke? Yuk kita latihan. Kore wa jiso desu ka? Hai, so desu. Sore wa enbitsu desu ka? Iie, so de wa arimasen. Borupen desu. Dari sini kita belajar polanya seperti itu. Oke, itu kata tanya untuk kore, sore, are. Kemudian bab 4 ini juga ada partikel no. Partikel no ini artinya
kepunyaan. Contohnya, watashi no kabang itu tas saya. Anata no hong itu bukumu. Atau ini salah, harusnya anata no hong itu bukumu atau buku Anda. Ini contoh kalimat. Kore wa watashi no hong desu. Ini adalah buku saya. Sore wa anata no kamera dewa arimasen. Itu bukan kameramu. Kemudian bagaimana cara kita bertanya pakai partikel no? Itu contohnya, arewa tono-sang no noto desu ka? Hai, tono-sang no desu. Jawabannya seperti itu. Kemudian bagaimana? Ada lagi cara bertanya menggunakan dare atau donata. Dare itu siapa, donata juga siapa. Contohnya adalah dare desu ka? Kayak gitu artinya siapa ya atau siapakah. Donata desu ka? Siapakah? Oke. Misalkan kita bertanya, ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa donata desu ka? Artinya orang itu siapa ya? Seperti itu. Jawabnya bagaimana? Misalkan ano hito wa dare desu ka? Karena saya pakai ano, jawabannya sama-sama. Jadi ano hito wa ani watashi no sensei desu gitu. Jadi sama-sama ano. Kun kalau saya pakai kono. Kono boropen wa dare no desu ka gitu. Jadi ini kan saya pakai kono. Jadi jawabannya adalah sono. Sono boropen wa watashi no desu, seperti itu. Jadi kalau saya jawab pertanyaannya pakai ano, Anda jawabnya pakai ano. Oke, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh kalimat tanya. Arewa dare no radio desu ka? Itu radionya siapa ya? Bisa dijawab langsung, watashi no radio desu. Tapi bisa dijawab, arewa watashi no radio desu. Nah, kotobanya sedikit-sedikit kita hafalin. Ada kabang, hong, dare, donata, watashi, ano hito, tabako, radio, kamera, noto. Noto itu not atau buku, sensei. Ya, itu partikel no. Kemudian ada yang terakhir di bab 4 itu ada kata tunjuk kono, sono, ano. Artinya sama, yaitu ini, itu. Bedanya sama are, kore, sore apa? Kalau are itu belakangnya tidak harus ada kata-kata. Tapi kalau kono itu ini apa? Jadi belakangnya harus ada kata bendanya. Misalkan kono borupen, wah jadi borupen ini gitu. Sono borupen wa, borupen itu. Jadi setelah sono itu harus ada kata benda. Contoh, kono yasashi, jadi artinya majalah ini. Contoh percakapan, kono jiso wa anata no desu ka? Iye, watashi no de wa arimasen. Apakah ini kamusmu? Jawabannya bukan, itu bukan kamusku gitu. Kono hong wa dare no desu ka? Watashi no hong desu atau watashi no desu gitu, boleh. Oke, dari bab 4 ini silakan latihan sendiri dengan teman sampai memahami apa itu kono, sono, dan ano. Sampai jumpa di bab 5 esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.